Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Suntali Jiwo, tentunya di channel Maret 27. Sahabat MDT dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Untuk menonton video ini jangan di-skip ya, biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya ingin mereaksi sebuah video dari Bang TIJ, di mana Bang TIJ di dalam video tersebut menanggapi Buya Ar-Razi terkait pernyataan Buya Ar-Razi beberapa waktu yang lalu, di mana beberapa waktu yang lalu Buya Ar-Razi ini sempat membela nasabah Alawi, di mana kata beliau bahwasannya orang-orang yang meragukan nasab para habaib itu perlu diragukan karena sudah terkena fitnatul dajjal, kata beliau ya. Habib biasa, kata beliau, yang mahal itu darah yang mengalir di dalam tubuhnya, yang mengalir darah Rasulullah, kata Buya Ar-Razi. Kemudian video tersebut ditanggapi oleh Bang TIJ. Seperti apa videonya? Jangan di-skip ya, biar tidak gagal paham. Ini videonya. Maka siapa saja yang meragukan nasab-nasab mereka para habaib, ini perlu diragukan. Udah kena fitnatul dajjal. Walaupun urusan duniawi, habaib bisa tengkar sama habaib, itu urusan mereka. Kita tetap cinta kepada mereka. Apa kata Nabi? Ahibbu zurriyati hubban li. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Hadis ini riwayatnya hasan, bagus. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Bedanya kita dengan Syiah, kita tidak meyakini para habaib itu maksum. Apa arti maksum? Terpelihara dari dosa. Habib ya habib biasa. Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuhnya. Ada darah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita nggak percaya Bang Alawi sebagai cucu Nabi, kita kena fitnah dajjal gitu. Hah? Dari mana ente? Ngomong ada dalil dong. Ente selama ini kowar-kowar pakai dalil. Kemudian ente mengakui bahwa Ba'alawi sebagai cucu Nabi, dalilnya mana? Buktinya mana? Bukti dong. Kalau berbicara agama, apalagi seorang yang allamah. Seorang yang allamah, seorang yang alim lagi bijaksana. Ayo, tunjukkan bukti kepada kami yang awam, kepada kami yang bodoh. Ya, kita boleh nggak ragu, tapi harus tahu dulu bukti mana. Kalau nggak tahu apa-apa, kita meyakini sesuatu nggak sesuai dengan yang sebenarnya, itu namanya fanatik buta. Kita nggak mau Raji, Habib Al-Raji, mau mereka bertengkar, mau mereka bunuh-bunuhan, kalau depan kita cuman diam aja, kita melongok. Kalau kepijak-pijak kepala kita nggak apa-apa, habaib yang meja, habaib yang bertengkar dengan habaib, kita diam gitu. Nggak boleh kita lerai, nggak boleh kita ikut campur. Ajaran dari mana lu? Idiot. Yang dimaksud keturunannya itu adalah keturunan daripada Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali, bukan dari keluarga yang lain. Misalnya keturunan Ubaidillah yang tidak ada sangkut paut dengan Sayyidah Fatimah dan juga Sayyidina Ali. Gimana kalian mengklaim Ba'alawi sebagai cucu Nabi sedangkan tidak tertaut kepada keluarga Nabi, kepada keturunan Nabi? Gimana itu? Itu sudah benar. Wajib bagi kita mencintai zuriyah Nabi. Cuman orang yang ngaku-ngaku zuriyah Nabi tapi bukan zuriyah Nabi, apa hukumnya? Kalau kita menganggap dia keturunan Nabi, tolong dijelaskan. Oh, habaib ini keturunan Nabi, mana buktinya? Kalau yang lain kan terbukti, tersambung, tidak terputus nasabnya. Ini tidak terkonfirmasi 550 tahun, bukan waktu yang sedikit. Tolong dong, itu dijawab. Bukan kemana-mana untuk menjatuhkan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, jagoan gua. Ya, kau pikir itu? Ya, sedangkan si Habib sendiri mengajarkan kita seolah-olah mereka maksum. Gimana ente? Nggak pernah dengar kajian mereka? Bisa masuk surga, bisa madamkan api neraka, bisa memberikan syafaat, bisa memberikan surat kacang, bisa memberikan surat pengampunan dosa, bisa mengusir malaikat mungkar nakir. Berapa? 200 juta. Yang mahal itu buku nasab. Darah, coba buktikan darah dulu, tes DNA.
Tes DNA tuh. Ya. Suruh tes DNA, baru kita percaya ya kan. Kalau memang terbukti tersambung. Tes DNA, tunjukkan kitab-kitab. Itu jangan koar-koar doang kayak gini. Gua pun bisa ngomong nanti. Gua buat kesatuan dari keluarga gua bilang gua cucu Nabi. Diperkuat oleh lembaga, nanti gua bikin sendiri. Tapi nggak ada data sama sekali, kan bisa. Yang penting didukung banyak orang. Karena kebenaran versi kalian kan voting. Kayak demokrasi aja dalam kebenaran. Memang kita ini negara demokrasi, nggak semuanya demokrasi bro. Nggak semuanya berdasarkan voting. Mentang-mentang didukung banyak orang, viral di sosial media, terus kita anggap benar gitu. Data, mana data, Bapak? Bapak Razi. Dari mana ente tahu di dalam tubuh mereka ada darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Minimal nggak tes DNA, bukti dari kitab, dari manuskrip. Jangan ngaku-ngaku doang. Gua menghormati orang nih. Karena akhlaknya, karena ilmunya, bukan karena nasabnya. Persetan dengan nasab dia kalau dia bangsat. Kalau misalnya depan rumah kita, gue lihat dia lagi ngewe di bawah rumpun bambu, gue laporin polisi syariat biar dicambuk dia. Jadi kita hormat gitu, walaupun bangsat dia mabuk-mabuk depan rumah kita. Kalau dia sempat mabuk depan rumah gue, depan muka gue, tendang muka dia. Masalah cucu Nabi nanti. Ini masalah syariat, masalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Kagak ada tebang pilih di sini. Ajaran dari mana ente, ajaran Doboliah nih. Gua kalau ada Habaib kan cucu Ubaidillah, cucu Alawi nih. Kalau dia berilmu gua hormat ilmunya. Kalau nasab dia kan nggak tersambung dengan Rasulullah. Gimana ente mutar-mutar? Betul kata dia nih. Kita dibelokkan kecintaan kita terhadap keturunan Rasulullah yang asli menjadi cinta kepada orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Tetapi keturunan Al-Alwi yang nasabnya diakui oleh Van der Berg. Jadi seperti itu ya, kita semua sudah melihat, sudah menyaksikan, mendengar bagaimana Bang TIJ menanggapi pernyataan Buya Ar-Razi beberapa waktu yang lalu. Jadi beberapa waktu yang lalu Buya Ar-Razi sempat membela nasabah Alawi ya. Jadi di dalam video tersebut membuat pernyataan bahwa orang-orang yang meragukan nasab para habaib itu sudah terkena fitnatul dajjal, kata beliau. Dan bukan itu saja, beliau juga mengatakan bahwasanya Habib itu biasa, yang mahal itu adalah darah yang mengalir di tubuhnya. Kata Buya Ar-Razi, mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian ditanggapi oleh Bang TIJ ya. Saya pun kurang tahu kenapa Buya Ar-Razi mengklaim mengatakan bahwa seolah-olah Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Rasul. Sedangkan berdasar sejarah tidak terbukti, berdasar kajian kitab nasab belum terbukti, dan melalui tes DNA pun juga belum bisa dibuktikan bahwa Ba'alawi itu dzurriyyah Rasul. Jadi bicara dzurriyyah Rasul itu bukan sekedar klaim ataupun pengakuan ya. Harus ada datanya, harus ada buktinya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kalian simpulkan sendirilah. Kalian nalarkan sendiri, kalian pikirkan sendiri. Kemudian berbicara soal mencintai Ahlul Bait, berbicara soal mencintai dzurriyyah Nabi atau keturunan Nabi, saya adalah orang yang mencintai Ahlul Bait. Saya orang yang mencintai dzurriyyah Nabi, dzurriyyah Rasul. Bukan orang-orang yang sekarang ini mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya, yang disebut dengan Ahlul Bait yaitu keluarga Nabi, orang-orang terdekat Nabi. Mulai dari Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu adalah Ahlul Bait, keluarga Nabi. Yang terakhir adalah Sayyidina Husain yang terbunuh dalam peristiwa Karbala pada masa itu. Dibunuh oleh orang-orang yang haus kekuasaan. Jadi bicara Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi, orang-orang terdekat Nabi. Kemudian setelah itu yang ada adalah dzurriyyahnya atau keturunannya. Siapa keturunan Nabi atau dzurriyyah Nabi yang sekarang, yang saat ini nasabnya jelas tersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?
Ya, mereka adalah dari jalur para wali songo yang bergelar sebagai sayyid ataupun syarif. Itu adalah keturunan Nabi, itu jelas zuriyah Nabi. Saya mencintai mereka, saya menghormati mereka, ya, bukan orang-orang yang mengaku-ngaku, ya. Dan untuk saat ini keabsahan nasab Ba'alawi itu masih diragukan. Apakah nasab mereka itu tersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Kenapa demikian? Karena tesis Kiai Imad sampai saat ini belum terpatahkan, belum terbantahkan, belum ada dari para habaib Ba'alawi yang bisa membantah tesis Kiai Imad dengan ilmiah, dengan argumentasi, ataupun dengan bukti, dengan data. Jadi seperti itu ya. Di sini kita mencari kebenaran, bukan pembenaran. Dan dalam menyampaikan sesuatu yang bersifat kebenaran itu resikonya besar ya, sahabat MDT. Seperti Kiai Imad contohnya, ketika Kiai Imad membuat penelitian terhadap nasab Ba'alawi, beliau diklaim dituduh sebagai orang pembenci zuriyah Nabi atau keturunan Nabi. Padahal tidak seperti itu ya. Saya sangat mendukung tesis Kiai Imad. Kenapa? Karena penelitian beliau bisa menambah wawasan dan menambah hasanah ilmu. Orang yang tidak tahu sehingga menjadi tahu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.